Salam Rayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah Damar Wulan, penggembala menjadi seorang raja di Majapahit. Di sudut sunyi kerajaan Majapahit, seorang pemuda bernama Damar Wulan tumbuh dalam bayang-bayang nasib yang tak berpihak. Ia tampan, keturunan patih udara yang terhormat, namun takdir menuntunnya tinggal bersama patih Logender, sang paman yang enggan melimpahkan kasih. Tak ada kemewahan yang Damar Wulan kenal, tak ada sanjungan yang ia terima, hanya tatapan dingin dan tugas-tugas rendahan yang menemaninya. Namun di dalam dada pemuda itu ada sebuah hati yang tulus dan semangat yang pantang menyerah. Diam-diam bersemi sekuat akar pohon yang menusuk jauh ke dalam tanah kering. Ia belajar memahami arti kesabaran, kebaikan, dan bagaimana senyum kecil bisa menjadi kekuasaan terbesar di tengah badai kehidupan. Perjalanan hati dan takdir di antara derap kaki kuda dan bau jerami di istana, Damar Wulan menemukan kedamaian. Ia diangkat menjadi pengembala kuda, sebuah pekerjaan yang jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Di sanalah ia menemukan Anjasmara, putri patih Logender yang berparas cantik rupawan, yang hatinya semurni embun pagi. Cinta tumbuh diam-diam di antara keduanya, seolah bunga yang mekar di tengah gurun. Mereka saling memahami melalui pandangan mata, melalui senyum tipis yang tak disadari orang lain. Sebuah janji tak terucapkan terukir di hati mereka. Janji untuk tetap berpegangan tangan walau takdir Anjasmara sudah tertuliskan dijodohkan dengan Menak Jingga, seorang panglima dari Belambangan yang kejam dan ambisius, yang jiwanya dipenuhi kegelapan. Badai ujian dan kebenaran hati, kedamaian Majapahit terusik saat Menak Jingga mengibarkan bendera pemberontakan, mengancam takhta dan ketentraman rakyat. Ratu Ayu Kencanawungu dengan hati berat mengumumkan sebuah sayembara. Siapapun yang berhasil mengalahkan Menak Jingga akan mendapatkan imbalan besar. Pengumuman itu menggema hingga ke pelosok istana, bahkan sampai ke telinga Damar Wulan yang sedang membersihkan kandang kuda. Ada keraguan di matanya. Bagaimana mungkin seorang pengembala seperti
bisa menghadapi panglima yang disegani. Anjasmara dengan mata berbinar penuh keyakinan menatapnya. Aku percaya padamu, Damarwulan. Kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, tetapi pada hati yang jujur dan niat yang tulus. Kata-kata itu sederhana namun syarat makna, mengukuhkan tekad Damarwulan. Ia tahu ini bukannya hanya tentang sayembara atau tahta, tapi tentang kebenaran, kebaikan dan pengorbanan untuk mereka yang ia cintai. Pertarungan sejati dan cahaya kebaikan. Dengan restu dan dukungan Anjasmara, Damarwulan berangkat. Perjalanannya bukan tanpa rintangan. Setiap langkah adalah ujian kesabaran dan keberanian. Di medan laga ia berhadapan langsung dengan Minakjingga yang pongah. Bukan hanya kekuatan fisik yang diadu, melainkan pertarungan antara keserakahan dan ketulusan, antara kegelapan dan cahaya. Tak disangka dua istri Minakjingga, Wahita dan Boyongan, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kekejaman suaminya, justru berpihak pada Damarwulan. Mereka melihat sesuatu yang langka pada pemuda itu. Bukan sekedar ketampanan, melainkan sorot matanya yang jujur, ketulusan hati yang tak tergoyahkan, dan kebaikan yang memancar kuat. Hati mereka tersentuh, sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah berpihak pada kejahatan. Berkat bantuan tak terduga, Damarwulan berhasil mengalahkan Minakjingga, mengembalikan kedamaian yang nyaris padam. Akhir sebuah perjuangan dan makna kehidupan. Damarwulan kembali ke Majapahit bukan dengan sorak-sorai kesombongan, melainkan dengan ketenangan hati seorang pahlawan yang telah menunaikan tugasnya. Sang Ratu Kencana Wungu yang awalnya terkesan oleh keberaniannya, kini melihat lebih dari sekedar keberanian. Ia melihat ketulusan dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Damarwulan diangkat menjadi raja muda, sebuah takdir yang tak pernah diimpikan. Ia hidup bahagia bersama Ratu Kencana Wungu dengan Anjasmara yang tetap menjadi sahabat dan penasihat setianya. Sebuah ikatan yang tak lekang oleh waktu. Terjalin dari benang-benang perjuangan dan pengorbanan kebahagiaan sejati. Baginya bukan terletak pada singgasana megah, melainkan pada kemampuannya untuk berbuat baik, pada keberaniannya untuk jujur, dan pada ketulusannya untuk berkorban demi orang banyak. Kisah Damarwulan yang abadi dalam pentas wayang kulit dan ketoprak adalah pengingat bahwa kebaikan hati, kejujuran dalam setiap langkah, dan pengorbanan tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ia mengajarkan kita bahwa takdir bisa diukir bukan hanya oleh keturunan atau kekayaan, melainkan oleh kekuatan karakter, ketulusan jiwa, dan keberanian untuk berdiri tegak membela kebenaran.
sebuah cerita tentang makna kehidupan yang sesungguhnya, bahwa nilai seorang tak ditentukan oleh gelar, melainkan oleh jejak kebaikan yang ia tinggalkan. Kisah Damarwulan, pengembala jadi Raja Majapahit. Kisah Damarwulan, pemuda Majapahit yang terbuang berjuang dengan ketulusan hati melawan kejahatan demi cinta dan tahta. Sebuah perjalanan heroik penuh kebaikan dan pengorbanan. Nah, itulah saudara tentang kisah Damarwulan, sang penggembala yang akhirnya menjadi Raja Majapahit. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.